Pemirsa, mafia minyak goreng akhirnya terbongkar. Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 orang tersangka kasus korupsi minyak goreng. Kini keempat tersangka tersebut langsung ditahan oleh Kejaksaan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah kurang lebih 5 bulan, masyarakat Indonesia dihadapkan dengan problematika minyak goreng. Upaya pemerintah dalam membongkar mafia minyak goreng akhirnya menemukan titik terang. Di tengah polemik minyak goreng tersebut, Kejaksaan Agung menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus kelangkaan minyak goreng. Bahkan, Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 orang tersangka, yakni Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, serta 3 tersangka lain dari pihak swasta. Menurut Jaksa Agung, perbuatan para tersangka menyebabkan kerugian perekonomian negara dan mengakibatkan kemahalan serta kelangkaan minyak goreng. Salah satu perbuatan tersangka yang diduga melanggar hukum adalah dikeluarkannya persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya ditolak izinnya karena tidak memenuhi syarat. Kita telah melakukan penyelidikan dan kita tingkatkan penyidikan, kita temukan alat bukti, sehingga ada beberapa perusahaan yang kita lihat melakukan ekspor dengan cara melawan hukum, dan kita temukan ada alat bukti bahwa ada kerjasama yang dilakukan oleh salah satu pejabat negara di Kementerian Perdagangan. Ya, saya rasa itu ya. Kini keempat tersangka tersebut langsung ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung 19 April 2022. Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indarsari Wisnuwardana sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak goreng. Dan ada tersangka lain, 3 orang dari pihak swasta. Dan apakah ini sudah menjawab teka-teki di balik kelangkaan minyak goreng yang terjadi selama ini di tanah air? Sudah bergabung melalui sambungan Zoom ada Bonyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi. Selamat malam, Bang Bonyamin. Malam Aceh dan malam pemirsa semuanya. Baik, ini Maki sempat melapor dan sepertinya hari ini urusan ekspor itu yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung. Bang Bonyamin, apakah penetapan tersangka yang diumumkan hari ini oleh Kejaksaan Agung menurut Anda sudah menjawab harapan publik? Ya, apapun kita apresiasi, tidak waktu yang lama, ini kan nggak sampai 2 bulan ini. Bahkan sekitar 1 bulan sudah menetapkan tersangka. Ini suatu prestasi yang luar biasa dari Kejaksaan Agung. Karena ini kontras dengan Menteri Perdagangan yang tanggal 18 Maret kan mengatakan akan menetapkan tersangka. Akan ada penetapan tersangka, bahasanya gitu, 3 hari kemudian. Dan 3 hari kemudian ngeles 3 hari lagi. Dan sampai hari ini tadi saya gugat pra-peradilan di Pengadilan Jakarta Pusat itu dalam jawabannya mengatakan ternyata menyatakan tidak melakukan penyidikan terhadap Undang-Undang Perdagangan maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang itu menjadi wewenangnya dia. Nah, sementara Kejaksaan Agung dalam senyapnya bagian dari proses ini sudah menetapkan tersangka, kontras. Jadi Kejaksaan Agung sekarang mampu menjawab kegelisahan masyarakat, kemarahan rakyat atas langka dan mahalnya minyak goreng. Dan ini sudah dijawab oleh Kejaksaan Agung. Apresiasi itu aja. Baik, apakah tersangka yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung ini artinya sebetulnya lain hal dengan apa yang memang terjadi di Kementerian Perdagangan atau dalam penyidikan pihak kepolisian, atau memang satu itu yang menjawab? Ini kan aku istilahkan sejak awal itu ada liga besar, liga kecil, dan liga antar kampung untuk dugaan mafia minyak goreng. Nah, Kejaksaan Agung ini dari kira-kira 9-an lah perusahaan besar yang mengatur atau memiliki minyak goreng dan CPO itu, ini 3 ini yang sehari ini ditetapkan tersangka. Jadi ini sudah liga besarnya sebagian, tapi memang ada yang belum juara lah, tapi sudah liga besar. Dan ini yang kita dalam konteks ini supaya kemudian masyarakat jadi tahu bahwa ini liga besarnya ini sudah ditangani secara hukum. Dan ternyata dari liga besarnya pun juga diduga melibatkan pejabat eselon 1
satu pejabat tinggi di Kementerian Perdagangan. Jadi apakah itu juga sesuai dengan bukti-bukti yang sempat juga Maki sampaikan ke Kejaksaan Agung? Melibatkan eselon 1? Aja, selain saya sebagai pelapor, jujur harus saya katakan, Kejaksaan Agung juga sudah menyelidiki waktu itu. Jadi ketika saya datang habis umroh karena saking jengkelnya, waktu umroh itu banyak masukan pada masyarakat, saya langsung datang ke Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung juga sudah melakukan penyelidikan loh. Punya data juga dan juga sangat, menurut saya mereka bekerja sangat hebat waktu itu. Karena sebenarnya data yang dimiliki itu juga sudah cukup bagus. Saya hanya menambah dugaan 8 perusahaan yang eksportir besar-besaran ke luar negeri. Dan karena itu mendapat fasilitas misalnya. Jadi Kejaksaan Agung juga sudah hebat karena punya pengalaman 2 tahun yang lalu itu ada kaitannya impor tekstil di Batam. Itu hanya merugikan perekonomian negara, tidak ada kaitannya dengan kerugian negara, tapi bisa diproses. Jadi Kejaksaan Agung itu sebenarnya sudah pengalamannya cukup banyak dan sudah lama, sehingga ketika ada kasus mafia minyak goreng bisa cepat. Ini karena memang mereka bekerja sungguh-sungguh kalau menurut saya. Tadi Anda sampaikan Anda melapor ada dugaan begitu kan 8 perusahaan, tapi yang ditetapkan pihak swasta hari ini ada 3. Sebetulnya masih banyakkah mafia-mafia lain di luar itu? Ya bisa aja kan, dalam konteks itu dugaan loh ya, masih ada gitu. Tapi bahwa ini kalau memang yang bisa dibuktikan 3, itu pun sudah kita apresiasi. Ya memang kita dorong, kita dukung Kejaksaan Agung mampu mengembangkan kepada yang lain, kepada yang lebih besar, dan mungkin pihak-pihak lain yang pada tataran tertentu adalah termasuk pencucian uang aja. Jadi mudah-mudahan tidak hanya seperti yang tadi, katakanlah pasal itu pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasal 11, mungkin sampai permufakatan jahat itu pasal 15, tapi pencucian uang mudah-mudahan juga bisa ditempelkan begini. Jadi saya harapan kita semua masyarakat itu, Kejaksaan Agung jangan nanggung, sekalian aja yang besar sekalian nanti loh. Gitu, ini kan eselon 1 terlibat terkait dengan ekspor. Apakah ini juga artinya sebetulnya ada sektor lain kan di dalam negeri, distribusi, penimbunan? Mungkinkah ada tersangka lain yang juga di lingkaran kementerian? Ya, saya yakin sih kalau ini mau dikembangkan masih banyak yang diduga terlibat. Karena urusan minyak goreng ini kan mulai dari hulu dulu, misalnya kebun sawit. Bagaimana ini ditelantarkan di Sumatera Selatan itu ratusan ribu hektar. Karena hanya dipakai untuk pinjam bank, kemudian ditelantarkan, kreditnya macet, duitnya dibawa ke luar negeri. Ini yang hulu. Terus kemudian CPO. Belum nanti distribusi, belum minyak goreng. Kalau mau, dan bisa jadi sembako yang lain. Mungkin sebentar lagi gula juga akan repot juga. Belum nanti misalnya daging, ini sudah mahal. Banyak aja. Kalau memang mau bersih-bersih, ini tantangan bagi Kejaksaan Agung. Dan yang penting kita dukung lah. Karena apapun ini, di antara penegak hukum KPK terutama ini tidak terdengar suaranya, KPK ini Kejaksaan Agung sudah begitu canggihnya, begitu hebatnya sekarang menangani kasus yang merugikan rakyatnya. Gitu. Bang Bonyamin, tapi ada juga sebagian yang berpendapat jangan-jangan ini hanya satu yang dikorbankan untuk menutupi mafia yang lain, ya selesai dengan satu ini begitu. Pasti itu pendapat masyarakat tidak bisa disalahkan. Karena memang proses hukum itu kadang-kadang kan untuk hanya tumbal. Misalnya ini dugaannya 9, yang kena 3 gitu. Tapi saya balik lah, situasi sulit kayak begini, setidaknya 3 ini sudah bisa diproses, itu aja sudah hebat gitu. Jadi jangan kalau toh ini nanti ada yang ditumbalkan level menengah tapi untuk menutupi juara-juaranya, tetap kita dukung ini yang 3 ini diproses sampai tuntas. Nanti kita kawal untuk menuju yang lebih besar. Dan yakinlah Maki juga akan mengawal. Misalnya nanti ada indikasi ada perlindungan terhadap yang lebih besar atau pihak lain, ya pasti nanti saya gugat ke pengadilan dengan melalui mekanisme pra-peradilan. Dan masyarakat bisa mengawal itu semua melalui media sosial, menyuarakan terus supaya ini Kejaksaan Agung atau penegak hukum yang lain juga tidak tidur gitu. Jadi ini yang justru Kejaksaan Agung ketika ini sangat bergairah, bersemangat, maka ini tugasnya masyarakat untuk mengawalnya dan menyemangati gitu. Kita kawal kalau begitu ya. Terima kasih Bang Bonyamin atas waktunya. Sehat terus. Makasih.